Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehat jasmani maupun rohani hingga saat ini, hingga kita dapat berkumpul mendengarkan ataupun beribadah yaumiyah pada bulan yang suci ini atau bulan puasa Ramadan ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya Aldiansa, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah, akan membahas tentang pemindahan resiko melalui ART atau Alternative Risk Transfer. Semoga apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Baik, sudah dilihat tadi garis-garis besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang ART itu sendiri dan bagaimana evolusinya. Baik, sebuah perusahaan pasti memiliki manajemen risiko. Hal ini tentunya guna menghindari atau setidaknya meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baik itu secara risk avoidance atau menghilangkan kemungkinan risiko, atau risk retention, atau yang diartikan sebagai membayar atau menanggung resiko. Kemudian bisa dengan risk transfer atau memindahkan resiko itu. ART sendiri atau yang disebut Alternative Risk Transfer merupakan sebuah istilah yang terkenal pertama kali di Amerika melalui penerapannya dalam pembentukan captive risk retention group, dan secara berdefinisi bisa dikatakan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan sebagai entitas yang selalu berkembang untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam melakukan transfer risiko. Baik, transfer risiko alternatif atau ART adalah penggunaan teknik selain asuransi tradisional dan reasuransi untuk memberikan perlindungan kepada entitas yang menanggung risiko. Lalu bagaimana dengan evolusinya? Bidang transfer risiko ini tumbuh dari serangkaian krisis kapasitas asuransi pada sekitar 1970 hingga 1990 yang mendorong pembeli pertanggungan tradisional untuk mencari cara yang lebih kuat membeli perlindungan. Diawali dari adanya pembentukan asuransi captive yang memanfaatkan fleksibilitas dalam hal pajak. Selanjutnya, ART ini berkembang ke dalam bentuk-bentuk transfer risiko yang bersifat terbatas. Kemudian berkembang lagi dalam bentuk sekurisasi produk-produk asuransi ke dalam pasar keuangan. Seiring dengan perkembangan bisnis dan skala usaha perusahaan, maka metode captive ini semakin berkembang. Tentunya ya, jika awalnya hanya merupakan sebuah pool asuransi, maka sejak tahun 1970-an, metode captive ini mulai melembaga dan berdirinya captive pertama kali di Bermuda dan negara-negara lainnya yang banyak memberikan kelonggaran pajak. Kita akan bahas tentang captive dan finite risk. Apa itu captive dan finite risk? Captive ini adalah perusahaan asuransi yang bisnisnya kebanyakan disuplai oleh pemilik perusahaan tersebut dan manfaat utamanya akan diterima oleh si tertanggung atau pemilik perusahaan itu sendiri. Captive ini berfungsi sebagai alat transfer risiko dari perusahaan induk dan biasanya dipakai untuk mengasuransikan resiko-resiko yang berfrekuensi tinggi dalam bentuk yang lebih efisien. Captive akan menerima bisnis utama berupa transfer risiko dari perusahaan induk dengan pemusatan risiko dari perusahaan induk dalam satu perusahaan. Bagaimana dengan keuntungannya? Keuntungannya yang didapatkan dari praktek asuransi captive adalah dalam masalah pajak dari pembayaran premi dan pajak dalam cadangan umum. Selain itu, captive menjadi pilihan utama sebagai entitas bisnis yang mengelola risiko-risiko dengan karakteristik frekuensi tinggi. Lalu bagaimana dengan finite risk? Finite risk adalah metode transfer risiko yang mengkombinasikan transfer risiko dengan pembiayaan risiko
dan penekanan pada nilai waktu dan uang atau biasa disebut dengan time value of money. Finite risk ini bertolak belakang dengan metode program asuransi tradisional. Di dalam asuransi tradisional, prinsip utamanya adalah the law of the large number, di mana stabilisasi risiko tercapai melalui penyebaran kerugian di dalam kelompok risiko yang terdiri dari risiko homogen dan jumlah yang besar. Sementara finite risk, solusi bagi stabilisasi risiko dicapai dengan menyebarkan risiko dalam waktu yang panjang untuk tiap-tiap pemegang polis. Baik teman-teman, kita lanjut kepada sekuritisasi. Apa itu sekuritisasi? Sekuritisasi dari program asuransi sebenarnya merupakan sebuah teknik pemusatan dan transfer risiko dengan bentuk akhir berupa efek atau instrumen di pasar uang dan modal yang didukung dengan arus kas dari aset dan kewajiban yang dipusatkan. Bentuk pengembangan sekuritisasi ini bisa berupa sekuritisasi dari aset atau yang disebut dengan dari hipotek dan pinjaman polis, atau kewajiban yakni obligasi dan opsi dalam neraca kegiatan asuransi. Sekuritisasi ini ialah produk terakhir daripada reasuransi. Captive tadi kan awal ya teman-teman, maka sekuritisasi adalah yang terakhir dari program ART. Baik, dengan adanya sekuritisasi dari program asuransi, maka investor mempunyai pilihan investasi lain dengan kelebihan di mana korelasi dari produk ini dengan instrumen keuangan lain yang beredar di pasar modal relatif tidak ada, sehingga investor mempunyai pilihan baru dalam melengkapi diversifikasi portofolinya dan mengoptimalkan tingkat pengembalian. Lanjut terakhir, yakni bagaimana tantangan perkembangan ART atau Alternative Risk Transfer di Indonesia. Jadi teman-teman, industri asuransi Indonesia mempunyai perkembangan yang cukup signifikan selama beberapa tahun. Selama tahun 98 dan sampai 99, pertumbuhan premi asuransi kerugian di Indonesia mencapai 20%. Satu-satunya industri yang tetap menikmati tingkat pertumbuhan yang signifikan selama krisis ekonomi. Dengan potensi pasar yang besar, maka industri ini bisa tetap mengalami pertumbuhan dalam jumlah yang cukup signifikan. Kendala terbesar di dalam industri asuransi Indonesia adalah tingginya tingkat fragmentasi yang akhirnya menekan retensi industri asuransi kerugian. Dengan akumulasi ekuitas sebesar 4 triliun pada tahun 1998 yang tersebar ke dalam 105 perusahaan asuransi, maka kemampuan retensi perusahaan asuransi Indonesia relatif kecil. Dalam menjawab tantangan dari industri seperti itu, ART atau Alternative Risk Transfer bisa menjadi solusi untuk mereduksi tekanan terhadap biaya transfer risiko serta meningkatkan stabilisasi dalam hasil underwriting sebuah perusahaan asuransi. Dengan mekanisme proteksi, perusahaan bisa mempunyai arus kas yang lebih baik. Baik teman-teman, mungkin hanya sampai sini dulu pembahasan kita kali ini tentang pemindahan resiko melalui ART atau Alternative Risk Transfer. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.